Insya Allah jelas ya Bun. Jadi yang menjadi tiket ke surga itu takwa. Orang bertakwa itu ciri-cirinya tadi sudah jelas sekali. Ya, di antaranya orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit, sedekah. Jadi sekalipun Bunda lagi enak hatinya, kalau ada yang ngasih senyum, senyum aja. Kalau ketemu sama orang, senyum aja. Ya, nikmati. Tatap wajahnya dengan cinta. Jangan tatap wajah dengan gemes, beda. Ada yang menatap wajah dong. Dari atas ke bawah diliatin. Ya. Alhamdulillah. Ini saya mau nyampein ada di dalam Al-Qur'an ini supaya apa? Termotivasi Bunda. Saya sengaja nih. Supaya termotivasi untuk terus belajar mengkaji Quran, ya. Insya Allah nih Bunda kita sudah terpilih sama Allah. Tadi kan ada kalimat saya dipilih, Bunda dipilih sama Allah kan? Yakin nggak kalau Bunda pilihan Allah? Dipilih sama Allah hari ini datang ke sini. Yakin karena siapa? Masya Allah. Itu ada di dalam Al-Quran surat Fatir surat 35 ayat 32. Tuh itu Quran mah begitu Bun. Makanya kalau ngaji sama saya itu harus fokus. Ya, harus fokus karena benar-benar dengan ayat. Ya. Surat Fatir surat 35 ayat 32 dan 30, ya 32 aja. 32. Boleh dari 31. Boleh. Ya, coba dibaca terjemahnya. Yang kenceng biar dengar. Jadi termotivasi nanti. Gantian boleh gantian. Nah, tuh di situ. Allah bilang di sini di surat Fatir 35 ayat 31 dulu ya. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran lewat Rasulullah Muhammad SAW dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab yang sebelumnya itu harus kita yakini ya Bun. Terus setelah itu dan aku wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang aku pilih. Jadi Bunda sekarang sudah dipilih sama Allah. Diwariskan kepada hamba-hamba yang aku pilih. Tapi hati-hati Bun. Setelah dipilih Allah akan saring menjadi 3 golongan. Ada yang zalimu li nafsih, ada yang muktasid, ada yang bi khair. Di situ disampaikan zalimu li nafsih itu siapa? Orang yang zalim, yang datang ke pengajiannya hanya untuk pamer baju baru. Yang datang ke pengajiannya hanya untuk mendapatkan sembako. Yang datang ke pengajiannya hanya ingin melihat ustadznya yang ganteng. Zalimu li nafsih. Yuk kita gedor hati kita jujur. Kita ini karena apa datang ke sini? Untuk siapa? Masya Allah. Ya. Yang kedua siapa? Muktasid. Ini pertengahan. Pertengahan itu adalah orang-orang munafik. Mohon maaf Bunda. Siapa orang pertengahan itu? Orang yang ketika ada ayat-ayat Allah disampaikan sesuai keinginan diterima dengan sukacita. Yes. Aku suka dengan ayat ini. Tapi ketika ada ayat-ayat Allah yang tidak sesuai keinginan ditolak mentah-mentah. Diperolok-olok. Gak suka. Yang terakhir insya Allah termasuk kita. Siapa itu? Bi khair. Diawali dengan kebaikan, insya Allah nanti diakhiri dengan kebaikan. Dan mereka itulah yang akan menjadi pemenangnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ya. Tadi kan Bunda sudah saling salaman kan di sini sudah kenalan satu sama lain. Kanan kiri sudah? Sudah? Ada yang belum? Ya, nanti mah dibiasakan ya. Kalau duduk di majelis dengan siapapun, jangan pulang ya, karena kita nggak yakin pulangnya masih hidup apa enggak. Ini masalahnya. Dibiasakan. Kalau saya biasanya begitu, datang ke majelis, saya pasti akan samperin. Terutama yang sepuh-sepuh itu pasti akan saya samperin. Sudah merupakan kewajiban saya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia bertemu karena aku, berjabat tangan karena aku, maka janji Allah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Jadi saya ingin keluar dari sini, sudah suci. Tapi harus dijaga ya hatinya ya. Seperti yang tadi, jaga hatinya. Ini nanti ada materinya tentang bagaimana cara menjaga hati. Masya Allah, luar biasa. Jaga hati itu gak mudah Bun. Ketemu orang datang, Assalamualaikum, udah bagus. Waalaikumsalam, tapi matanya ke atas ke bawah. Pas dilihat tasnya baru, nggak seperti yang kemarin. Tasnya baru lagi, kayaknya kredit di mana itu. Ah itu termasuk zolimul linafsi. Baik, ini belum nyampe materi Bun, belum masuk ke materi kita belum.
Belum masuk ke materi udah seru ya. Itulah kajian Quran. Ya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya yang sama-sama penafsir Quran, tafsir Quran itu supaya tidak ada kejenuhan, karena selalu orang berpikir kalau untuk belajar Quran itu jenuh. Nah, saya mencoba tahun 2005 dulu, ya. 2005 tuh saya tahun 2011 ketemu sama almarhum Syekh Ali Jabir ya di ISQ. Waktu itu kami bersama-sama kita sharing ilmu, saya belajar banyak dari beliau bagaimana supaya kita bisa tawadhu. Masya Allah, yang harus tawadhu itu kita dulu, rendahkan hati kita dulu, kita merasa kita manusia yang banyak dosa ya, sehingga Al-Quran itu akan menjadi cahaya buat kita. Masya Allah ya. Nah itu bagaimana tuh supaya kita hidup. Ini belum hidup sebetulnya. Biasanya saya di akhir session itu suka ada keseruan ya. Kan kalau di ESQ, izin saya menyampaikan di ESQ. Biasanya seharian dari jam 7 sampai jam 5 sore. Ya, supaya tuntas materinya. Kalau di sini 2 jam ya. Insya Allah kalau tidak tuntas, nanti boleh Bunda tanya lewat WA saya ya. Atau mau datang ke rumah boleh, gratis. Nggak bayar. Ya, dan nggak usah sebut nama saya, nggak penting. Ya, nama itu tidak penting, yang penting amal perbuatan. Baik, lanjut, baru kita ke materi. Al-Quran petunjuk menuju jalan keselamatan dan kemuliaan fid dunya wal akhirat. Kenapa Al-Quran ini dibilang petunjuk? Tadi saya sudah sampaikan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 2. Hudal lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Tadi sudah saya sampaikan juga di surat Ali Imran. Ternyata muttaqin la'allakum tattaqun itu yang akan membuka pintu masuk surga. Tiket masuk surga itu muttaqin. Orang yang bertakwa. Orang yang sudah efek dari keimanannya itu berakibat baik kepada sesama. Tidak sombong, tidak sum'ah, tidak riya. Ya, rendah hati, peduli. Masya Allah. Dan selalu berbuat amal kebaikan, ya, menjaga apalagi tadi di situ di surat Ali Imran 134 selalu apa Bun? Menjaga amarah, pandai untuk menjaga amarah. Jadi kalau ada sedikit yang mau diomongin langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim, terus ke diri. Bunda nanti datang ke rumah lihat suami lagi tiduran, ya ampun, jangan. Langsung tunduk dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Setelah itu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Masih kehul, masih marah, berjalan di situ. Suami bingung, mama lagi ngapain? Lagi tawaf, Pak. Kenapa tawaf? Lagi menundukkan hati. Kenapa hatinya gemes, Pak? Masya Allah, ya. Jadi suami itu nanti lama-kelamaan beliau akan paham, oh istri saya ini istri yang rendah hati, yang soleha. Jadi ketika beliau mau macam-macam juga nggak berani. Kalaupun suami bilang, ma aku cariin adek ya buat bantuin setrika, buat bantuin nyuci, ibu nggak bilang, jangan, enak aja langsung kebakaran alis. Enggak. Ya, tapi kita akan ucapkan, Allah yang maha berkehendak, Allah yang punya kuasa, silahkan aku berserah diri kepada Allah, yang jelas nanti kita akan berhadapan di pengadilan Allah. Gak jadi, Bun. Ini tentang ini juga ada ayatnya. Tenang, Bun, nanti saya kasih senjata. Di mana senjatanya? Ada di Quran semua, ya. Jadi Bunda harus pintar, harus cerdas. Kalau kita cerdas dengan Al-Quran, insya Allah nanti Bunda akan cerdas untuk menghadapi masalah. Ya, baik, kita lanjut. Yang pertama, tadi kan sudah saya sampaikan ya, Al-Quran itu petunjuk. Yang pertama, Al-Quran itu petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu adalah penawar obat. Tadi ada Al-Quran yang saya bacakan di depan, ya, itu surat Al-Isra, surat 17, ayat 82. Yang pertama tadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai asyifa, penawar obat. Jadi kalau Bunda lagi gelisah, nggak usah telepon bestinya. Mbak, lagi di mana Mbak? Lagi di rumah. Kita ke Cineremol yuk. Ngapain, nongkrong aja. Aku mau cerita, jangan dulu. Bahaya. Ya, mendingan Bunda ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat minta ampun kepada Allah. Ya.
Setelah itu baca Al-Qur'an. Ini buktinya. Boleh dilihat surat Al-Isra 17 ayat 82. Silakan dibaca. Biasa ya. Jadi bagi orang beriman itu Al-Qur'an itu akan menjadi obat, akan menjadi penawar. Jadi kalau orang beriman diberikan ujian, masalah sama Allah, tidak lari ke tetangga dulu, tapi ngadu dulu ke Allah lewat Al-Qur'an. Nanti caranya saya kasih tahu gimana caranya supaya Al-Qur'an itu betul-betul menjadi petunjuk ya. Saya akan kasih tahu, saya akan kasih rumusannya. Supaya Bunda nanti kalau ada masalah, Bunda mampu untuk menghadapinya dengan kekuatan iman. Ya. Tapi bagi orang-orang yang mana? Yang munafik. Orang-orang yang kafir, yang tidak percaya. Percaya Al-Quran ini dari Allah, tapi tidak mau nerima. Nah, itu Al-Quran termasuk yang menjadi kerugian. Kenapa? Karena sering, tidak sedikit orang yang disampaikan ayat apaan sih ini? Dalam hatinya menolak. Ngapain nih? Kok kita disuruh begini, kok kita disuruh begitu? Merasa apa? Berat. Tidak rela diatur sama Allah. Padahal sudah jelas Al-Quran itu Allah yang kasih. Allah yang berikan petunjuk, arahan, perintah. Jadi kalau kita menolak berarti kita termasuk orang yang kafirun. Membantah. Dan orang yang membantah itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kenapa mereka mampu menjadi orang pembantah? Kata Allah, sungguh orang-orang kafir itu diingatkan atau tidak diingatkan, wahai Muhammad, mereka tetap membantah. Kenapa? Hatinya dikunci sama Allah, telinganya ditutup. Boleh dibuka surat Al-Baqarah. Surat 2, ayat 6. Masya Allah ya. Ya. Sudah ketemu? Ya. Sampai ayat 10 baca. 6 sampai 10. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi saya di awal, yuk kita jujur kepada diri kita. Jangan sampai kita termasuk ayat yang ini. Kita menipu Allah. Kita menipu orang-orang beriman. Jadi kata Allah, orang-orang kafir itu diingatkan atau tidak diingatkan akan tetap membantah. Nasihat sebanyak apapun yang kita sampaikan tetap membantah. Tetap tidak mau terima. Kenapa? Karena hatinya cenderung kepada mana? Kepada maksiat. Hatinya cenderung kepada pengkhianatan. Hatinya cenderung kepada dunia. Ini nanti saya sampaikan. Bahkan ada dari mereka itu yang berkata, saya beriman kepadamu ya Allah. Saya beriman kepada hari akhir. Tahu, kalau setelah 5 menit setelah kita duduk di sini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bunda yang dirahmati Allah, sahabat jannahku yang insya Allah dirindukan Rasulullah, Rasul itu selalu mengingatkan kita. Saya sangat luar biasa ini, untuk saya itu sangat memicu saya untuk memotivasi diri supaya menjaga. Ya, kata Rasul, manusia yang cerdas itu manusia yang selalu mengingat kematian. Jadi yang cerdas itu bukan S1, S2, S3, S4, S5. Ya, makanya jujur saya kalau di kajian, punten kayak tadi Bunda Titi nanya, Bunda mohon maaf, statusnya apa? Saya bilang, saya udah cukup IMA saja. Saya merujuknya ke situ. Mohon maaf mungkin saya agak nyeleneh sedikit ya. Karena menurut saya, walaupun kata beliau tadi menusuk juga ke hati saya, itu warisan dari orang tua, karena yang menyekolahkan saya orang tua saya. Insya Allah itu akan selalu di hati. Saya menjaga hati saya. Karena biasanya kalau sudah banyak labelnya, manusia itu suka naik hatinya. Itu saya sedang mengkaji, jangan sampai ada sesuatu yang meracuni di hati saya. Saya merasa hebat, saya merasa, padahal semua itu kehebatan itu dari Allah. Ya, kita mah hanya seonggok daging yang diciptakan sama Allah, yang tugasnya hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya beribadah kepada Allah. Untuk menundukkan hati itu nggak mudah, Bunda. Ya, tidak mudah. Butuh kekuatan. Kenapa? Sampai terjadi kata Allah mereka bilang beriman kepada Allah, tapi jawaban Allah apa? Sungguh kalian sesungguhnya tidak beriman. Kalian menipu Allah, menipu orang beriman dan menipu diri kalian sendiri kata Allah. Kenapa? Di dalam hatinya ada penyakit. Kita mau tahu penyakitnya apa? Apa penyakit kusta gitu? Penyakit kanker? Penyakit hati? Apa itu penyakit hati, Bunda?
iri, dengki, hasad, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kenapa muncul sifat iri, dengki, hasad dan sebagainya? Kenapa? Sebabnya apa? Contoh begini, saya pakai baju syar'i kan? Saya datang ke sini, niat saya ingin dipuji, oh syar'i dong. Berarti saya ada penyakit hatinya. Kenapa? Karena cenderung kepada dunia. Terlalu cenderung kepada dunia, ingin dipuji, ingin dihargai, ya kan? Ingin diakui. Yuk lihat suratnya, An-Nahl 16:107. Na'udzubillah. Tuh. Nyambung dengan ayat yang tadi kan? Surat Al-Baqarah tadi. Diingatkan, tidak diingatkan, mereka tetap membantah. Siapa? Kafir. Di sini jelas banget. Mereka disebutkan ada penyakit dalam hatinya. Siapa yang berpenyakit dalam hatinya? Siapa yang berdusta? Siapa yang menipu Allah, menipu orang beriman dan menipu dirinya sendiri? Itu orang yang terlalu cinta dengan dunia. Artinya dalam hatinya ada penyakit hati yang bernama wahan. Wahan. Cinta dunia. Ya. Di situ disampaikan di ayat 108-nya, mereka dikunci hatinya, pendengarannya, telinganya karena mereka lalai. Orang yang lalai, pertemuan, rasanya masih ada pertemuan berikutnya. Bunda ketemu dengan suami, galak sama suami galak sama istri, galak sama anak. Kenapa? Terlalu yakin besok masih hidup. Bunda sekarang ada nih, sebelah-sebelahan, tetangga sebelah, belum tentu besok ketemu lagi. Ketemu dengan saya hari ini belum tentu esok. Betul? Jadi manusia yang selalu ingat kematian itu hidupnya akan selalu hati-hati. Langkah-langkahnya itu akan selalu jadi muhasabah diri. Setiap tatapannya itu akan menjadi tatapan yang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Setiap pendengarannya itu akan menjadi pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah. Didengungkan di telinganya ayat Allah, ingat perintah Allah, ingat larangan Allah. Jadi tidak berani maksiat. Setiap langkahnya, hatinya selalu apa? Selalu dipakai untuk memahami Al-Quran. Oh kemarin begini, oh kemarin begini saya dapat pelajaran. Berarti saya harus hati-hati. Yuk kita lihat siapa orang yang lalai. Ayatnya. Ini barusan saya berbicara kan? Kuping, mata, hati. Kita lihat suratnya Al-A'raf surat 7. Lengah, lalai, abai. Mata ketika melihat temannya, itu lipstik merah banget sih. Harusnya ketika melihat begitu, Masya Allah, indahnya ciptaanmu ya Allah, bibirnya gitu. Jangan ketidakbaikannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya terjaga dari penyakit hati. Bagaimana cara menjaga hati? Berzikrullah. Ini sekarang kita sedang berzikir nggak? Berzikir, baca Quran berzikir, doa berzikir, sholat berzikir. Ya, makanya kita harus, kan suka ada bunda tadabur alam katanya. Kalau tadabur alam itu hati-hati, bukan jajan. Ya, saya suka diajak, Ustazah kita mau tadabur alam kemana? Ke Bandung. Kemana? Ke Cirebon. Mau ngapain? Kita kuliner, di sana ada mie kocok. Itu mah bukan tadabur alam. Ya, sehingga karena judulnya tadabur alam, sekali waktu saya ikut dengan rombongan. Mulai dari masuk ke bis saya sudah doa, ajak berdoa. Masuk di bis saya doa lagi. Perjalanan di bis saya muhasabah. Bingung ibu-ibu kapan karaokeannya. Sampai di masjid saya suruh sholat duha dulu. Ayo kita sholat duha, setelah sholat duha baca Quran sejenak. Kita bersahabat dengan Quran walaupun hanya 10 ayat, 20 ayat. Setelah itu jalan lagi, muhasabah lagi. Sampai di tempat kita sholat lagi. Pas mau, bunda kita mau ke mie kocok, baik. Sampai di mie kocok, Masya Allah, mie kocok, terima kasih ya Allah. Kata ibu-ibu ini kapan dimakannya? Kan judulnya tadabur. Kecuali kalau bunda bilang, Bu, kita ke Bandung yuk, mau ngapain? Jajan. Nah itu saya nggak ada tuh yang seperti itu. Ya udah jajan, saya ikut. Saya nggak akan muhasabah di situ. Cuman doa paling sejenak. Ini karena tadabur ya terus setiap langkah. Akhirnya bunda baru nanya, oh kita judulnya tadabur, iya.
Melihat pohon, Masya Allah, Bunda lihat pohonnya, dilihat pakai apa? Pakai mata. Yuk kita ajak obrol pohonnya. Kok bisa? Karena pohon itu bertasbih kepada Allah. Biarkan dia nanti akan jadi saksi. Dia menghisab bahwa kita pernah jumpa dengan dia. Dia akan mempersaksikan kita. Masya Allah. Masya Allah. Kalau manusia sudah pandai seperti ini, insya Allah tidak ada otak yang maksiat. Tadi disampaikan di situ. Dengan hatinya mereka memahami diri dengan ayat-ayat Allah. Dengan matanya mampu melihat tanda-tanda kekuasaan. Dengan telinganya dia mampu mendengar ayat-ayat Allah. Tapi orang yang lalai, matanya, telinganya, hatinya dipakai maksiat. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya tidak sedikit dengan saudara masih berselisih. Hanya gara-gara 1 meter warisan bermusuhan. Dengan teman juga begitu. Hanya gara-gara salah ucap, yang kebaikannya hilang semua, nggak ada yang keinget. Yang keingetnya apa? Jeleknya. Kenapa? Karena itu. Kita cenderung kepada urusan dunia. Siapa dunia? Termasuk diri kita. Kita pengen diakuin. Kalau tidak dipanggil guru, tidak dipanggil ustazah marah. Tidak dipanggil Bu Haji, haji itu mahal. Jauh lagi. Ya. Indonesia. Ya. Makanya izin kalau umroh. Siapa yang pernah umroh dengan saya? Acung, tangan di sini ada. Bu Haji Fikri. Selamat datang Bu Haji Fikri. Masya Allah. Saya kajian di rumah beliau juga. Ini beliau sampai datang ke sini. Terima kasih. Ya, kemarin kami mengadakan perjalanan umroh, ya, itu sampai ada yang nanya, kita kapan belanjanya katanya. Karena waktunya itu penuh dipakai buat pulang dari masjid, duduk di pelataran muhasabah. Dalam keramaian orang makan kemana-kemana, saya duduk muhasabah. Disampaikan nanti ini tentang tempatnya begini. Ini kita kok nggak belanja. Itu yang terjadi, ya. Karena saya prihatin melihat banyak sekali, ya, yang ke sana itu hanya masjid, hotel, toko. Masjid, hotel, toko. Pas ditanya, Bunda tadi dari mana? Nggak tahu saya. Habis city tour. Terus ada apa di city tour? Ya pokoknya kita lihat ada onta, ada belanja kurma, tidak ada di situ makna dan hikmah. Sayang, uangnya sudah besar, ya. Tapi mengenai haji dan umroh, mohon maaf jangan dikhawatirkan tentang nolnya atau uangnya, karena yang punya kemampuan Allah. Orang yang berangkat ke sana yang dimampukan sama Allah, bukan orang yang mampu. Mohon doa juga untuk saya nanti tanggal 24 September besok saya kembali ke sana untuk bawa jemaah. Mohon doanya ya. Semoga hati saya dijaga. Yang paling penting hatinya dijaga. Ya, mohon maaf. Bagi yang menanti siap untuk umroh dengan saya boleh. Nanti kabarin aja. Tapi siap susah. Siap susah. Susah tidak bisa tidur. Susah tidak bisa belanja. Ya. Ya Masya Allah. Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai lalai. Baik, itu tentang penawar. Yang ketiga sekarang. Yang pertama tadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penawar, insya Allah ya. Yang ketiganya peringatan, peringatan, warning dari Allah, diingatkan. Jadi manusia-manusia yang beriman itu akan selalu jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan. Ya, ya kita buka suratnya. Suratnya Al-Anbiya 21. Al-Anbiya 21 ayat 10. Silakan dibaca. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
Afala ta'qilun. Allah negur kita, Bunda, sahabat-sahabat dan aku yang dirahmati Allah. Allah tegur kita di kalimat ini, di ayat ini. Allah ingatkan kita bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu kepada siapa? Kepada yang meyakini. Karena tidak sedikit orang yang ngaku Islam tidak mau. Nah, betul? Tidak sedikit orang yang ngaku Islam, tapi ketika diajak ngaji, ada baca Qurannya enggak? Betul nggak Bunda? Kalau ada baca Qurannya, aku nggak mau ikut. Kenapa? Aku nggak bisa baca. Itulah keanehan manusia. Tahu, sadar, tidak bisa. Tapi kenapa nggak mau belajar? Makanya disuruh datang ke kajian itu supaya mau belajar. Udah tahu kita nggak tahu apa-apa, mau ditunjukkan kok nggak mau. Itulah watak manusia. Malu baik. Terima kasih. Bisikannya, saya dengar. Walaupun jauh, hati-hati dengan kuping saya. Kuping saya itu kuping lintah kata orang tua ya. Jadi walaupun jauh bisik-bisik saya dengar. Karena saya lagi pegang Quran, Bun. Ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Kalau kita sedang memegang Al-Quran, ini, ya, hati-hati. Sensitif hatinya. Allah akan selalu beri petunjuk. Itu nanti ada di Quran. Dahsyatnya Al-Quran. Jangankan gunung, hati kita gunung aja terbelah. Orang yang mati pun bisa hidup, apalagi manusia. Jadi kalau kita sudah memegang Quran dengan nawaitu, dengan kesucian lahir dan batin kita, ini Al-Quran akan selalu mengingatkan kita. Makanya saya kalau pegang Quran itu ta'awud dulu, basmalah saya cium. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu suci. Mohon izin Bun, ini Quran saya kelihatannya jadul ya. Udah busuk ya. Ya, saya tidak mau diganti. Banyak di antara jamaah saya yang mau mengganti, tapi saya tetap kembali ke sini. Ini warisan dari abah saya. Bapak saya, abah itu bapak. Saya manggilnya abah. Jadi kemanapun saya pergi, Quran ini akan selalu ada di tas saya. Yang selalu menolong dan menunjukkan jalan saya. Selalu mengingatkan saya. Jadi di situ disampaikan tadi, di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Apakah kamu tidak mengerti? Nah ini, saya kasih paham kepada bunda-bunda semua. Contoh, Bunda ketemu dengan teman, karena Bunda selalu bersahabat dengan Al-Quran, sebelum beliau bicara pun Bunda sudah paham. Bahkan terkadang yang jauh di sana tidak jumpa secara jasad. Ya, misalnya teman Bunda itu di mana, gitu Bunda di mana, itu ketika teman Bunda itu ada masalah langsung ke sini, nyambung. Terus di WA, apa kabar, lagi ngapain? Tahu-tahu yang ditanyanya nangis. Ibu kayaknya tahu hati saya ya. Yang memberitahu saya Allah. Lewat mana? Al-Quran. Bukan karena kita yang hebat. Al-Quran yang memberitahu. Masya Allah. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan saya. Masya Allah.